Selamat malam Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan. Hidup kita di tangannya Tuhan. Dalam kesulitan Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Apapun yang terjadi dalam hidupmu, Tuhan selalu dekat. Mari kita akan mulai persekutuan doa kita. Kita nyanyikan lagu Ku di Tangannya. Mulai Januari hingga April 2020 ini, semenjak pandemi corona ini ada, harga udang ini mulai turun hingga mencapai turun 40%. Jadi turun 40%. Iya, 40% dari harga sebelum pandemi corona ini. Sehingga cukup membuat kami, saya terutama di dalam kelanjutan bisnis budidaya udang ini bergumul ya. Apakah akan saya lanjutkan lagi tebar untuk siklus-siklus berikutnya, ataukah saya harus menunggu untuk menunda tebar hingga situasi menjadi lebih baik lagi. Tapi saya juga khawatir ini pandemi corona ini selesainya sampai berapa lama, kita kan nggak tahu juga ya. Sedangkan karyawan saya nasibnya bagaimana? Ini yang menjadi pergumulan juga ya. Jadi apakah saya tunda, karyawan harus saya PHK, nanti pada waktunya saya tebar lagi, saya baru cari karyawan lagi, tapi kemudian potong sebentar, karyawan ada berapa? Karyawan total di 3 lokasi ada 100 lebih. Banyak juga. Dalam masa-masa pergumulan ini, kira-kira apa yang dilakukan oleh Pak Dani? Ya itu tadi ya, karena harga udang yang turun drastis, sedangkan kos produksi saya ini ke depan ini pasti akan naik karena US dollar kan naik ya. Sehingga kalau saya maksa tebar, waktu proses budidaya ada sesuatu hal yang kurang baik, kurang maksimal, maka saya dipastikan akan mengalami kerugian. Tapi kalau saya tidak tebar lagi, karyawan saya nasibnya ini yang menjadi satu pergumulan
Tuhan. Sehingga bagaimana akhirnya kemudian saya berdoa dan saya berdiskusi dengan beberapa orang dan istri saya. Kemudian akhirnya saya putuskan untuk saya dapat di dua lokasi saya. Jadi ini merupakan keunggulan. Saya nggak tahu ke depannya, pada saat saya daftar saya nggak tahu ke depannya bagaimana nantinya. Tapi saya lagi berserah kepada Tuhan. Saya beriman dan saya memiliki pengharapan bahwa Tuhan akan membuka jalan. Kemudian di awal bulan Mei ternyata Tuhan itu tiba-tiba bisa melonjak. Puji Tuhan ya, Tuhan memelihara hidupmu. Ya, hingga hari ini mungkin harga ini sudah naik kembali naik 30%. Tapi belum panen ya? Belum panen ya. Berarti karyawannya keberadaannya gimana? Karyawan semua normal bekerja, jadi dari bulan Januari, Februari, Maret tetap kita jalankan terus sampai hari ini. Waduh, puji Tuhan, satu teladan yang indah, seorang pengusaha yang memperhatikan karyawannya ya, yang tetap mempekerjakan. Kalau boleh tahu, ada momen apa yang membuat akhirnya Koko tetap memutuskan ada nggak? Kan lagi bergumul, tebar nggak? Apa yang membuat Koko tiba-tiba yakin aku harus coba? Sebenarnya pekerjaan saya ini kan juga pekerjaan yang berhubungan dengan makhluk hidup. Memang dari awal saya terjun ke pekerjaan ini ya intinya ya saya benar-benar mengandalkan akan Tuhan. Jadi saya benar-benar beriman dalam segala hal dalam pekerjaan saya. Karena kita budidaya itu kita tebar dari dulu benih yang begitu kecil sampai ke depan. Proses budidaya ini apa yang terjadi kita nggak tahu. Kita lakukan semua SOP teknis budidaya, tetapi sekali lagi itu semua untuk hasil akhirnya saya benar-benar mengandalkan Tuhan di sini. Jadi kembali lagi kalau masalah turun, mungkin memang kalau saya secara matematis, secara bisnis hitung-hitungan itu pasti di atas kertas saya pasti akan mengalami hal yang sulit karena cost production saya jadi tinggi, sedangkan margin saya ini menjadi sangat tipis. Yaitu dengan hitung-hitungan yang seperti itu, dengan berbagai dukungan, Koko akhirnya tetap memutuskan yes lebar aja. Jadi doa yang membuat yakin yes memang Tuhan nyuruh aku lebar. Ya, itu kembali lagi momennya saya berdoa. Jadi ada turunan dengan Mister Karo gitu. Ya, saya rasa damai kembali berserah dan Tuhan akan buka jalan nantinya. Puji Tuhan ya, karena doa, iman, pengharapan ya, seperti apa yang dikatakan masih tidak terbayang lahir tidak menyerah. Luar biasa, satu contoh yang baik yang boleh memperhatikan karyawan. Satu lagi, bagaimana kehidupan rohanimu dalam masa-masa online? Saya dengar saudara Dani itu ada kumpul keluarga, juga melayani keluarga lain. Itu gimana ceritanya? Ya, kehidupan rohani saya kalau sebelumnya saya disibukkan dengan pekerjaan saya harus keluar kota di 3 lokasi yang berbeda, tapi semenjak pandemi ini kan intensitasnya jadi berkurang gitu. Jadi saya lebih banyak di rumah, lebih banyak waktu untuk bersekutu dengan Tuhan. Saya bersyukur saya lebih dekat kepada Tuhan dan untuk tadi yang disebutkan persekutuan keluarga besar itu awalnya
ya dari iseng ya, karena sekarang kan zamannya Zoom meeting. Awalnya kita cuma saya ajak mereka ketemu di Zoom, terus meeting singkat gitu ya, ngobrol. Kemudian saya ajak mereka, saya tantang mereka, ayo kita buat persekutuan doa ini untuk keluarga besar lain. Bagaimana? Apakah kalian mau? Dalam mereka semua adalah Nasrani juga ya, walaupun dari berbagai denominasi, tapi akhirnya jalanlah persekutuan itu. Jadi kita menjadi lebih akrab, lebih dekat di dalam Tuhan. Selanjutnya, apa doanya? Mau didoakan apa? Ya, saya mendoakan terutama untuk pandemi corona ini segera berakhir ya. Kita semua berharap pandemi corona ini segera berakhir. Saya juga minta didoakan untuk kesehatan, keluarga dan pekerjaan, masa depan pekerjaan. Ya, namun sebelum kita berdoa, minta Injil Kristen bisa kasih kata-kata penguatan supaya boleh memberikan kekuatan buat jemaat saudara seiman yang juga mengalami pergumulan sama. Bahkan satu hal, pemeliharaan Tuhan memperhatikan karyawan bersama benci. Ya sebenarnya sungguh ini luar biasa banget ya, kalau tadi kita boleh dengar sharingnya Ko Denny ya, bagaimana dia tetap beriman. Ya udah tabur aja walaupun mungkin rugi ya, pikirannya kan itu kan pasti rugi, tapi lebih nggak hanya mementingkan kerugian diri, tetapi bisa mementingkan membiayai hidup karyawan. Itu luar biasa, dan itu berkah pembelajaran yang indah buat saya sendiri sebagai Tuhan. Dan yang kedua, yang cukup baik itu juga orang itu memang seringkali kesibukan itu membuat kita itu jauh daripada Tuhan. Tetapi ketika kesibukan itu berhenti, belum tentu kita dekat sama Tuhan juga. Bisa aja tambah waduh stres ya, kerjaanku gini-gini, malah nggak ada waktu sama Tuhan, malah sibuk mikirin ya apa nih caranya supaya pekerjaan maju. Tetapi luar biasa dari Ko Denny, justru dalam waktu ini Ko Denny mengambil waktu yang baik ya. Aku sudah ada waktu, aku ingin datang ke Tuhan menolong aku. Dan yang ketiga yang saya juga pelajari itu yaitu bagaimana bisa ngadain Zoom meeting keluarga itu luar biasa banget. Karena seringkali kita itu mengaji aja udah rasanya sungkan. Ini padahal keluarga ayo persekutuan rasanya aneh gitu. Lebih mudah ngajak teman gereja ayo persekutuan, ayo, tetapi ngajak keluarga dengan jumlah yang banyak, berani itu suatu hal yang perlu di-appreciate untuk saya sendiri. Thank you untuk sharing ya. Ya jemaat sekalian, sudah hampir 3 bulan kita terus berjuang di dalam masa pandemi ini. Dan banyak sekali dampak yang kita rasakan dari adanya pandemi tersebut. Dan salah satu dampak terbesar dan yang sangat dikhawatirkan yaitu adalah matinya perekonomian. Seperti yang telah di-sharingkan oleh rekan kita, Ko Denny dan rekan-rekan sebelumnya, setiap kita yang bekerja pasti merasakan. Dari yang mulai menurunnya omset, dari yang harus tutup toko, bahkan harus ada yang harus dirumahkan. Maka di dalam kondisi seperti ini saya ingin kembali mengingatkan untuk setiap kita akan janji Tuhan yang terambil dari Matius pasalnya yang ke-6 ayat 25 sampai 34 yang berbicara tentang hal kekhawatiran. Saya tidak akan membaca semuanya, saya hanya akan membacakannya ayat yang ke-31 sampai yang ke-33. 33. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Di dalam bagian ini saya ingin mengingatkan 3 hal, jemaat sekalian. Yang pertama adalah kita harus ingat bahwa hidup itu lebih penting daripada apapun. Dan yang kedua, Bapa kita tahu yang kita butuhkan. Tetapi yang menjadi problemnya adalah apakah kita tahu maksud dan rencana Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan yang ketiga, maka itu kita perlu mencari kehendak Tuhan untuk kita lakukan di dalam kondisi ini.
carilah kebenarannya. Maka janji Tuhan mengatakan di sana, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Apapun yang kita sedang alami, sekali lagi janganlah kita menyerah. Seperti yang telah di-sharingkan oleh rekan kita Bu Denny, bagaimana di tengah kondisi seperti ini dia boleh tetap percaya dengan tetap menebar benih, walaupun dia tidak tahu apa yang akan diperolehnya. Bahkan mungkin yang diperolehnya adalah sebuah kerugian. Bahkan di tengah pergumulan itu pun saudara kita boleh berani untuk tidak memberhentikan karyawan. Sungguh itu tanda iman yang luar biasa. Don't quit. Sebaliknya kita tetap melakukan sesuatu, dan itu dimulai dengan mencari kerajaan Allah, kehendak Allah. Maka damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran kita dan memberikan apa yang kita butuhkan dan hikmat untuk melakukan sesuatu bagi Tuhan. Sharing yang kita dengar kiranya itu boleh menjadi kekuatan bagi setiap kita. Ketika Bu Denny di dalam pergumulannya, yang dia lakukan adalah dia datang kepada Tuhan. Dia mencari kehendak Tuhan terlebih dahulu. Bahkan dia boleh mengajak seisi keluarganya boleh datang untuk mencari Tuhan. Karena itu ketika kita di tengah pergumulan ini, kalaupun kita bingung, pertama mulailah dengan datang kepada Tuhan. Karena percayalah Tuhan akan memberikan kita hikmat untuk kita dapat mengerti apa yang akan kita lakukan. Tuhan memberkati. Bapak Ibu, mari kita bersatu hati dalam doa syafaat. Mari saya akan memimpin doanya, nanti melanjutkan doa. Bapak dalam surga, Tuhan, kami menyerahkan untuk Bapak Denny. Terima kasih melihat bagaimana dia boleh bertumbuh di tengah-tengah pergumulan. Dia boleh berdoa, beriman, dan berharap kepada Tuhan. Di tengah-tengah situasi kesulitan, Tuhan tidak pernah meninggalkan dia. Tuhan membuka jalan, apa yang dia pikirkan, Tuhan juga menolong sehingga tambah udang boleh berjalan. Dan Tuhan yang pelihara karyawan di bawah, dan kami doakan untuk keluarganya, kiranya Tuhan juga menyertai supaya keluarganya bertumbuh di dalam Tuhan. Terima kasih Bapak. Tidak lupa kami berdoa bagi gerejamu GKI Raya Satelit. Tuhan terus memimpin, memelihara, menolong, menyertai, dan kami bersyukur gereja kami juga boleh rasa peduli, memperhatikan, peduli dengan masyarakat yang dirumahkan, guru-guru honorer maupun para hamba Tuhan, serta orang-orang yang terdampak dalam COVID-19. Terima kasih Tuhan, berdoa kami dalam Yesus kami berdoa. Amin. Kita Bapak Dhani doakan untuk teman-teman pengusaha supaya Tuhan memberikan hikmat, bijaksana membuka jalan. Tuhan Bapa di surga, kami juga kembali ya Tuhan, doa ya Tuhan untuk para pengusaha Kristen khususnya di Indonesia, karena khusus bagi setiap kami yang memberikan hikmat bagi kami ya Tuhan di tengah segala kesulitan kami ya Tuhan. Ingin kami boleh memiliki iman dan harapan, lebih percaya dan mengharapkan pemeliharaan daripada Engkau, sehingga kami juga boleh lebih memperhatikan dan karyawan-karyawan, dan Kau masih memberkati ya Tuhan. Situasi ekonomi juga sedikit demi sedikit boleh membaik Tuhan Yesus. Terima kasih dalam nama Yesus kami bersyukur berdoa. Tuhan, saat ini kami terus berdoa untuk bangsa dan negara kami, untuk kondisi secara khusus Tuhan, baik di dalam kondisi pandemi ini, dalam pengaruh kesehatan, juga yang paling penting di dalam perekonomian. Tuhan yang boleh sertai, Tuhan yang boleh tolong secara khusus untuk para pemimpin negara kami, Tuhan, Bapak Presiden, Wakil, dan jajaran kabinetnya. Tuhan kasih hikmat supaya mereka boleh mengerti Tuhan, dan mereka boleh mengambil setiap keputusan dengan tepat. Tuhan yang berikan hikmat kebijaksanaan kepada mereka, dan kiranya Tuhan juga tolong untuk setiap masyarakat Indonesia ini Tuhan, mereka pun juga boleh bekerja sama dengan arahan pemerintah.
tolong juga untuk setiap pengusaha, bahkan untuk setiap jemaatmu di dalam pergumulan perekonomian hari ini yang tidak mudah. Tuhan tolong jangan biarkanlah mereka menyerah, jangan biarkanlah mereka pasrah, tetapi biarlah mereka tetap beriman kepada Engkau sehingga mereka boleh mencari kehendak-Mu, melakukan kehendak-Mu, supaya Tuhan di dalam kondisi yang seperti ini mereka boleh menjadi berkat seperti apa yang boleh di-sharingkan oleh rekan kami Godeni. Tuhan, kita pergumulan yang sulit boleh tetap memberkati banyak orang, dan kiranya itu pun juga boleh terjadi di dalam jemaat-Mu Tuhan. Di tengah pergumulan yang sulit mereka boleh tetap bertahan dan mereka boleh tetap menjadi berkat. Kami rindu Tuhan keadaan ini sungguh boleh dipulihkan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikianlah persekutuan doa kita pada hari ini. Bagi jemaat yang ingin didoakan, jemaat dapat mengklik link di kolom deskripsi di bawah ini. Kami rekan hamba Tuhan akan menghubungi dan mendoakan jemaat sekalian secara pribadi. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.